Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang kami hormati Ustadz Budi Praitno, yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Ngasinan, yang kami hormati pula bapak-bapak anggota PRM Ngasinan dan warga Ngasinan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di pagi yang cerah ini insya Allah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya di sini dalam rangka tholabul ilmi, yaitu dalam acara pelatihan pemulasaran jenazah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah acara hari ini adalah acara dadakan sebenarnya, yaitu dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan ilmu tentang bagaimana merawat jenazah. Terkadang ketika ada orang yang meninggal di tengah-tengah kita, kita tidak siap, ya, kita tidak tahu bagaimana perawatannya, ya. Nah, ini hari ini insya Allah ada yang ahli di bidangnya, kita ngangsu kawruh dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dan kampung kita, gitu, ya. Karena sejatinya manusia itu akan kembali semuanya, dan kita juga nanti juga sama seperti itu. Langsung saja untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan, Pak. Langsung acara inti, yaitu pelatihan pemulasaran jenazah. Marilah kita buka pertemuan pada pagi hari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah kita mantapkan niat kita, hati kita, luruskan niat kita untuk saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, mencari ilmu. Selanjutnya masuk acara yang kedua, yaitu adalah inti, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Budi Praitno SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati, ya, pimpinan Ranting Muhammadiyah Pak Dani, ya, koncone dewi, dan juga seluruh, ya, pengurus Ranting Muhammadiyah Ngasinan. Yo koncone dewi tur bolone dewi. Alhamdulillah pagi hari ini seperti yang sudah diagendakan, yaitu pengajian
ranting. Dalam hal ini insya Allah pagi ini kita akan belajar tentang pelatihan pemulasaran jenazah. Ya, mudah-mudahan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang senantiasa istiqamah di jalan risalahnya. Baik, Bapak sekalian, ini spesial berarti khusus pengajian bapak-bapak, ya, bapak-bapak sepuh, bapak-bapak senior, ya. Ya, ini pengajian yang luar biasa untuk sisi materinya, ya, karena materi pemulasaran jenazah ini diperuntukkan untuk, ya, sebenarnya setiap orang, cuman yang lebih utama adalah untuk yang usia lanjut. Ya, baik, langsung ya, untuk bisa kita cermati bersama materi pemulasaran jenazah. Pun siap sedanten nggih? Alhamdulillah ya. Monggo jenengan sambil ngopi ndak apa-apa. Paling pas niku ngaji plus ngopi. Nah, niku nikmat dunia akhirat. Ya, ini insya Allah nanti kami sampaikan, ya. Wah, kopinya Pak Ridho. Wah, kopi spesial nih. Alhamdulillah, kopi merek Pak Ridho. Ya. Ini nanti kami sampaikan ya secara konsep, dan kemudian nanti tidak masalah kita sisipkan prakteknya, ya, terkait dengan pemulasaran jenazah. Karena yang hadir ini adalah bapak-bapak, maka nanti praktek pemulasaran jenazahnya untuk laki-laki, ya, sehingga nanti bisa fokus. Baik, kita awali ya dari memahami istilah terlebih dahulu, karena hari ini kita akan belajar tentang pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah itu apa? Ya, secara bahasa, ya, pemulasaran jenazah berasal dari kata pulasara, yang artinya merawat atau mengurus. Maka kalau disebut pemulasaran jenazah, maknanya adalah proses mengurus atau merawat jenazah. Nah, lingkup mengurus jenazah itu nanti 4 hal, ya, yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai menguburkan. Nah, untuk pagi hari ini Bapak-bapak sekalian, ya, kita akan belajar 2 hal saja, yaitu memandikan dan mengkafani, ya, karena untuk secara keseluruhan waktunya tidak cukup kalau untuk dilanjutkan mensolati dan menguburkan, ya. Jadi 2 hal ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, memandikan jenazah dan mengkafani. Sehingga nanti harapannya jenengan kula ya harus bisa praktek memandikan dan mengkafani. Baik, berikutnya. Nah, sebelum ada prosesi pemulasaran jenazah, maka harus dipahami dulu hal-hal yang terkait dengan sebelum meninggalnya, ya, seseorang, yaitu hal-hal yang terkait dengan sakaratul maut. Nah, ini tidak kalah penting dibandingkan dengan prosesi memandikan ataupun mengkafani dan seterusnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seseorang tatkala menghadapi sakaratul maut? Nah, Bapak-bapak sekalian, setidaknya 3 hal ini, ya, 3 hal yang harus jenengan lakukan tatkala menghadapi orang dalam kondisi sakaratul maut. Pertama adalah mentalkin. Mentalkin itu membimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini redaksinya langsung dipilihkan oleh Rasul. Jangan tidak usah kemudian mengubah dengan redaksi lain yang lebih panjang, yang lebih komplit. Kalau jangan nanti misalnya mengubah dengan redaksi yang lebih panjang, lebih komplit, ya, itu akan, ya, lebih menyulitkan nanti untuk yang dibimbing. Ya, Pak Wanti izin, ya, beliau sedianya mau menemani saya, cuman karena beliau itu adalah tim pemulasaran jenazah, ya, dan kebetulan ada panggilan, ini langsung merapat. Ya, beliau itu praktisi, kalau saya bukan praktisi sebenarnya, ya. Akademisi. Ya, baik, kembali ya.
Ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah mentalkin, yaitu membimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang ringkas, yang tidak memberatkan untuk orang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, kenapa demikian? Karena kita dapati di lapangan Bapak Ibu, saya pernah dapati di ruang ICU, itu ketika mentalkin itu ada solawatannya panjang-panjang, dan nanti dibacakan berbagai macam hal. Ya, itu memberatkan bagi orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Ya, beda kalau jenengan dalam kondisi sehat, itu disolawati dan sebagainya tidak masalah. Ya, tapi orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu dia dalam kondisi yang berat, makanya butuh ucapan yang ringkas, yang sederhana. Nah, kalimat yang ringkas itu adalah la ilaha illallah. Kalau berhasil membimbing dengan kalimat itu, ya, maka yang dibimbing akan masuk surga. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah akan masuk surga. Ya, kemudian yang kedua, ya, berkata baik, ya, dan menganjurkan untuk husnudzon kepada Allah. Tatkala jenengan sakaratul maut, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ya, jangan sampai kemudian, ya, kata-kata yang kemudian menjadikan, ya, misalnya dia suudzon, menjadikan dia tidak sabar dan sebagainya, apalagi menjadikan dia tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga, memposisikan badannya untuk menghadap ke kiblat. Ada dua cara Bapak Ibu, ya, Bapak sekalian, dalam memposisikan, ya, orang tatkala sakaratul maut menghadap kiblat. Pertama, yang paling dianjurkan, yaitu, ya, yang menghadap kiblat adalah dari, misalnya posisinya seperti orang yang mau dikuburkan. Bisa ada yang jadi relawannya, biasanya yang jadi relawan itu yang paling muda, atau monggo siapa, ada yang disepakati sinten? Monggo Mas, jangan berhubung terlambat ini datangnya, ini pahalanya jadi relawan nih jenengan. Monggo sini, ya. Tidak apa-apa ya? Ya, ya. Ya. Yang paling mudah dan terlambat datangnya. Wah. Baik. Jadi menghadap kiblat, ya. Posisinya seperti mau dikuburkan, kepalanya di sebelah utara. Ya. Sini tidur. Rebahan. Ya. 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 Ini kondisi pertama nggih, posisi pertama orang dalam kondisi sakaratul maut dihadapkan ke kiblat. Maka, ya, posisinya dadanya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, gini. Ya. Ini kalau tidak memberatkan bagi calon jenazah. Ya, jadi menghadapnya seperti ini, miring. Ya, seperti posisi mau dikuburkan. Nah, andaikan posisi seperti ini tidak memungkinkan karena justru memberatkan, ya, miring seperti ini kan tidak ringan ya, cukup berat ya bagi orang yang sakit ya. Maka cara kedua, ya, cara kedua yaitu posisinya adalah jangan lurus ke sini Mas, ya, madep, jangan lurus ke arah sana, ke arah barat, ya, muter, nah gini, ya. Ya, jadi yang menghadap kiblat itu dadanya, ya, dadanya diangkat, yang sebelah sini diangkat. Makanya nanti, ya, untuk orangnya diganjal, nah seperti ini, ya, diarahkan posisinya menghadap kiblat. Itu cara kedua pun, ya. Jadi kakinya menghadap atau mengarah ke kiblat, juga dadanya menghadap atau mengarah ke arah kiblat dengan dinaikkan sedikit. Bisa dipahami nggih? Ya. Kira-kira cara pertama sama cara kedua enak sing pundi niki? Gampang sing pundi? Ya, baik. Lihat sikon kalau di rumah sakit nggih. Oke. Ya. Ya, jadi ada dua cara itu untuk menghadapkan ke arah kiblat. Ya. Baik, ya. Jadi tiga hal itu, ya, yang mesti kita lakukan tatkala menghadapi orang dalam kondisi sakaratul maut.
Baik, berikutnya. Kalau tadi tatkala sakaratul maut, berikutnya adalah tatkala baru meninggal dunia. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, jelas mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tapi tidak cukup di situ. Jenengan juga harus menambahi dengan doa. Karena ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bersambung dengan doa. Ya, seperti yang tertera di dalam sebuah hadis. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya. Jadi kalau di dalam hadis itu, barang siapa yang tatkala dia ya ditimpa musibah, terus kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka balasannya dia akan mendapatkan pahala atas musibah yang diterimanya dan akan diganti dengan ganti yang lebih baik. Makanya jangan ketika misalnya baru meninggal ada orang yang baru mendengar ada orang yang baru meninggal dunia, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sambil ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, seandainya yang meninggal itu adalah keluarga kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, yang pertama ucapkan istirja dan doakan. Serta ya, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah itu ya ada doa khusus juga. Allahumma ufir li Abi Salamah, ya, kalau waktu itu adalah yang meninggal adalah Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi akibihi fil ghabirin wa fir lana wa lahu ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang kedua, pejamkan mata, ya, pejamkan mata, ya, serta katupkan mulutnya. Nah, ini biasanya untuk mengatupkan mulutnya itu seandainya sulit nanti ada apa namanya, pakai kain kasa ataupun pengikat lainnya. Kemudian berikutnya adalah kendurkan urat-uratnya. Ya, jadi mengendurkan urat-uratnya ini biasanya lebih mudah tatkala dilakukan baru meninggal dunia. Nah, hikmahnya adalah nanti akan lebih mudah tatkala memandikan. Kalau jenengan ya, terlambat ataupun bahkan tidak mengendurkan urat-uratnya, nanti sudah terlanjur kaku, sehingga nanti tatkala memandikan ya itu akan sulit karena sudah terlanjur kaku. Nah, cara mengendurkan urat-uratnya itu cukup, misalnya dari tangan direntangkan, terus kemudian ditekuk, direntangkan, ditekuk, ya, sama juga kaki direntangkan, ditekuk, seperti itu. Baik, kemudian berikutnya luruskan posisi tubuhnya. Ya, jadi misalnya ada yang terletang, ya udah luruskan saja, ya, luruskan, terus nanti dilanjutkan dengan mensedekapkan, ya, mensedekapkan. Tapi ini sebelumnya pakaiannya harus dilepaskan terlebih dahulu. Ya, jadi melepaskan pakaian itu jangan menunda-nunda. Tatkala sudah dinyatakan meninggal dunia, maka segera lakukan untuk melepas bajunya, diganti dengan kain, ya, yang bisa menutupi secara keseluruhan. Ya, baik. Kemudian berikutnya nanti ada ya letakkan di tempat yang layak. Letakkan di tempat yang layak itu berarti ya jangan sampai kemudian misalnya letakkan di bawah, ya, tapi letakkan di tempatnya agak tinggi. Misalnya kalau di tempat kita kan dipan, jangan terus dipan nggih. Ya, seperti amben, ya. Ojo ning nggon mriku di lantai biasa, jangan, ya. Tapi letakkan yang lebih tinggi. Terus kemudian hendaknya keluarga terdekat segera mengurus hutangnya. Ini terkait dengan hutang piutang, ya, karena jiwa seorang mukmin itu terkait ya atau tergantung dengan hutangnya. Nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu, bahwa jiwa seorang mukmin itu ya apa namanya terkait dengan
hutangnya. Baik, berikutnya adalah hendaknya kabarkan kematiannya. Ya, ini insya Allah sudah berjalan ya di tempat kita. Kemudian berikutnya hendaknya sanak famili membuatkan makanan untuk keluarga. Nah, ini yang di sebagian masyarakat sudah terkondisi seperti itu. Ya, misalnya di daerah Penyangkringan, ya Kedonsari itu sudah terkondisi. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, maka RT setempat itu yang memberikan makanan, bukan kemudian sahibul musibah yang justru menyiapkan makanan. Tapi di masyarakat yang lain itu ahlul musibah masih harus sibuk dengan mengurusi makanan, menyiapkan makanan untuk orang-orang takziah. Ya, maka disunnahkan yang sibuk mengurusi makanan itu adalah bukan ahlul musibah. Berikutnya adalah yang terakhir, segerakan mengurusnya. Baik. Berikutnya ketentuan orang yang memandikan. Nah, ini penting ya, nanti terkait dengan tim pemulasaran jenazah. Jangan selaku praktisi nanti harus memperhatikan ketentuan orang yang memandikan jenazah ini. Pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki kecuali suami istri. Kemudian jenazah wanita dimandikan oleh wanita kecuali suami istri. Maka Bapak Ibu, terkait dengan jenazah, ya dalam hal ini terkait dengan jenis kelamin, cuman ada dua kondisi, ada dua pilihan. Pertama, ya bahwa jenazah itu dimandikan oleh yang sejenis. Ya, kedua, bolehnya suami atau istri memandikan. Sehingga ya kalau laki-laki misalnya dimandikan oleh anaknya yang perempuan, itu tidak boleh. Atau sebaliknya, ibunya dimandikan oleh anaknya yang laki-laki, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki kecuali istrinya, kalau ada jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suaminya. Ya, andaikan anaknya ingin memandikan tetapi jenis kelaminnya tidak sama, maka tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana seandainya kok yang ada adalah orang yang berbeda, yang meninggal dunia adalah perempuan, tapi di sekelilingnya itu hanya laki-laki semua, maka ketentuan syariatnya adalah bukan dimandikan tetapi ditayamumkan. Sehingga nanti ya di antara laki-laki tersebut silahkan untuk melakukan tayamum, mentayamumkan, ya menepuk tanah, set, ya terus kemudian diusapkan di muka jenazah itu, ya sekali, terus kemudian langsung tangan sampai pergelangan, sama seperti tayamum mau sholat, ya seperti ini. Ya. Jadi jenazah nanti, ya tangan tepukkan ke debu, set, sekali saja, terus kemudian langsung usapkan di mukanya, muka jenazah, ya sekali saja, terus kemudian tidak usah menepuk lagi, tapi cukup ya langsung diusapkan di tangan, di punggung, ya mulai dari yang kanan, ya dari ujung sampai pergelangan, ya, jadi nanti jenazahnya tangannya diambil diusap sampai pergelangan, kemudian ganti yang kiri sampai pergelangan, ya tidak sampai siku-siku, ya. Lah ketentuan tayamum ini sama nanti diperlakukan di jenazah, mukanya diusap sekali, terus kemudian punggung tangannya diusap sekali. Bisa dipahami nggih? Jadi nanti kalau ada jenazah yang katakanlah misalnya darurat, jenazahnya wanita tetapi yang ada adalah kaum laki-laki, atau sebaliknya jenazahnya laki-laki yang ada adalah kaum wanita, maka ketentuannya adalah ditayamumi, ya, bukan dipaksakan untuk dimandikan. Ya, kalau dipaksakan dimandikan berarti nanti ada ya aurat wanita disentuh, bahkan ya disentuh, dilihat oleh laki-laki asing. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki
kecuali istrinya, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suaminya. Dan ketiga, khusus jenazah anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun itu boleh dimandikan oleh baik laki-laki atau perempuan ya. Jadi kalau anak usianya di bawah 7 tahun itu sembarang ya, tidak ada ketentuan harus sesama, sehingga untuk jenazah anak-anak itu tidak ada namanya tayamum ya, beda dengan jenazah yang sudah dewasa. Bisa dipahami nggih? Ya, berikutnya urutan. Nah, ini jenengan juga harus paham tentang urutan yang berhak memandikan jenazah pria ya. Pertama urutannya adalah orang yang mendapat wasiat. Jadi kalau kita lihat bukan dilihat dari sisi kerabatnya, tetapi siapa yang diwasiati. Jadi misalnya saya ketika ya menjelang meninggal dunia, saya berwasiat nanti saya ingin yang memandikan saya adalah Pak Dani, maka beliau yang paling berhak untuk memandikan saya dibandingkan nanti keluarga saya ya. Dan ini pun berlaku untuk jenazah wanita. Ketika seorang ibu ya, seorang wanita dia berwasiat nanti yang memandikan adalah ustadzah ini, maka dia yang paling berhak. Karena boleh jadi ya keluarga meskipun dia sebenarnya berhak, tapi secara keilmuan dia belum paham bagaimana cara memandikan yang sesuai syar'i. Maka kemudian si calon jenazah ya, dia yang tahu wah ini nampaknya mau meninggal dunia, maka kemudian dia berwasiat, tolong nanti yang meninggal, kalau saya meninggal yang memandikan adalah si fulan atau si fulana. Nah, seperti itu. Kemudian urutan yang kedua istrinya ya. Jadi kalau ada jenazah pria, urutan kedua yang paling berhak memandikan adalah istrinya ya. Maka istri itu juga harus paham memandikan jenazah. Wah ini Mbak, aku supe lah. Mbak sinten namanya supe kula? Mbak, oh Mbak Lena, pengerti lali. Istrinya 2. Wah, monggo diatur nanti. Apakah berdasarkan urutan istri tua? Pernah ya Pak Pres? Oh ya. Iya. Oh, ini rebutan Pak? Istri dua-duanya itu rebutan di lapangan, rebutan gitu. Iya. Iya ya. Wah, di lapangan seperti itu ternyata. Ya. Ya alhamdulillah ya, kalau di sini insyaallah tidak ada masalah istri 2 ya. Ada ya. Ya, tidak ada masalah. Jadi ya pertanyaannya nanti jawabannya rumit, insyaallah tidak kita temui ya. Masing-masing di sini istrinya baru 1 soalnya. Ya, termasuk yang ngisi. Ya. Wah, baru 1. Wah, ini Pak Pres ngajari gini. Ya, jadi istrinya ya. Jadi urutan kedua adalah istri. Ya, bukan ibu. Ya. Jadi kalau istri misalnya bersikeras ingin memandikan, ya dia yang harus dituruti terlebih dahulu. Tapi tentunya istrinya apa namanya? Ya harus paham juga ya, atau bisa untuk memandikan. Sehingga ini biasanya harusnya tuh suami istri datang ini biar tahu tata cara memandikan jenazah, gitu ya. Baik, berikutnya. Kalau pria meninggal dunia, maka urutan yang ketiga adalah bapaknya. Ya, bapaknya nggih. Bukan anaknya, tapi bapaknya. Karena memang bapak itu sangat sayang terhadap anaknya dibandingkan anak terhadap bapaknya. Leres mboten? Nah, ini secara psikologi perlu dikaji Pak Pres. Coba bapak itu lebih sayang terhadap anaknya atau anak terhadap bapaknya? Biasanya bapak terhadap anaknya, ya kan? Dibandingkan anak terhadap bapaknya. Biasanya seperti itu. Maka di sini diberi kesempatan yang berhak untuk memandikan itu urutannya adalah
bapaknya. Baru kemudian yang keempat adalah anaknya. Wah, ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Meskipun ya kalau dalam ilmu waris itu justru kalau yang meninggal dunia, ya, tatkala si fulan meninggal dunia, itu yang dapat banyak itu anaknya. Ya kan, anak kan dapat asobah. Kalau bapak kan cuma 1/6. Wah, itu kalau harta anak sing mremo. Dapat asobah kan lebih banyak biasanya. Meskipun istilahnya sisa, tetapi kalau hitung-hitungannya biasanya sisa itu justru lebih banyak. Ya. Ya, baik. Berikutnya, kalau anaknya itu tidak ada, maka urutan yang kelima adalah kerabat laki-laki. Ya. Jadi kerabat laki-laki itu yang kesekian. Apalagi nanti petugas itu yang kesekian kali alias yang terakhir. Ya, maka ya hal ini harus menjadi perhatian kita, bukan kemudian sebaliknya. Ya, yang pertama justru yang dicari petugasnya. Ini karena apa? Saat ini masih banyak yang belum paham tata cara memandikan jenazah. Ya, sehingga kalau ada yang meninggal dunia, petugasnya yang dicari-cari. Nah, nanti panjenengan misalnya selaku ayah, selaku anak, ya, selaku kerabat itu kehilangan kesempatan untuk meraih afdholiyah, meraih keutamaan dalam pemulasaran jenazah. Nah, ruginya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketentuan ini ya terkait dengan urutan yang berhak memandikan. Ini secara umum hampir sama antara jenazah pria dan jenazah wanita. Ya, berikutnya. Iya. Iya. Boleh sekali. Ya boleh. Ya boleh. Dan bahkan ya sangat dianjurkan anak itu ya terlibat dalam pemulasaran jenazah dan dibersamai dengan petugas. Karena kalau anak ya hanya anak sendiri tidak atau tanpa petugas, itu kalau belum bisa ya malah justru ya nanti ya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu ya. Baik. Berikutnya adalah tentang tahapan memandikan jenazah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hal ini harus kita pahami. Pertama adalah terkait dengan persiapan. Yang kedua adalah memandikan. Nah, persiapan ini nanti persiapan dengan nanti terkait dengan alat pelindung diri atau APD untuk petugas. Jenengan selaku petugas itu wajib untuk memakai alat pelindung diri. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari transmisi ya penularan penyakit seandainya jenazah itu berpotensi menularkan penyakit. Jangan sampai kemudian habis memandikan jenazah justru tertular. Ya. Kemudian yang kedua, peralatan dan perlengkapan untuk memandikan jenazah. Ya. Nanti ada ya ini slide berikutnya nih. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, terkait dengan alat pelindung diri untuk petugas. Jenengan minimal itu memakai 3 alat pelindung diri yang sederhana. Pertama adalah masker, kedua sarung tangan, yang ketiga adalah apron. Ini tadi kalau ada Pak Wandi bisa bantu saya ini. Ya, ada masker, ya. Ada enggak ya? Tapi tadi lain nggak ada. Ya, tapi jangan paham ya, masker ya. Ada masker, terus kemudian sarung tangan, yang itu handscoon itu, ya handscoon itu, terus kemudian apron. Apron itu kayak celemek, ya.